Selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Oke, baik pendengar, dan tentunya kalau kita membaca, ini merupakan salah satu gerbang yang akan membuka semua pengetahuan, akan membuka semua ilmu ya yang bisa kita dapatkan. Karena membaca ini merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Dan tentunya juga ini ada kaitannya dengan literasi. Literasi itu lebih luas banyak juga ya, kayak kita membuat tulisan juga bisa di situ, dan juga membaca itu juga termasuk dari literasi juga. Dan melihat kondisi literasi di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang memang sudah semakin berkembang ya, karena sudah sering kali banyak narasumber yang kita hadirkan di Pro 4 FM Palembang yang sudah pernah kita bahas juga mengenai literasi. Ada PR-PR juga pada saat itu yang perlu dipecahkan bersama ya, supaya giat literasi terutama di anak-anak ini semakin ada minatnya begitu ya. Dan untuk pagi ini ada kaitannya dengan literasi, di mana kita sudah kedatangan ada 3 nih, tapi satunya lagi di jalan ya. Ini kita sudah kedatangan ada teman-teman dari komunitas Batu Buku Palembang ya tentunya ya, di mana kita akan membahas terkait dengan meningkatkan skill anak muda lewat literasi, peran komunitas Batu Buku menghadapi tantangan global. Dan untuk Anda selain bisa menyimak siaran kami di 88,4 MHz, tentunya Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di channel YouTube Pro 4 Palembang. Di sana kita lagi live streaming juga di sana ya. Anda juga bisa komen, nanti akan kami bacakan satu-satu. Oke, dan kita langsung kenalan kepada narasumber kita. Sembari kita masih menantikan satu lagi ya, yang masih di jalan entah di mana. Oke, baik. Ini kita kenalan dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, yang satunya pagi. mana suaranya? Halo. Oh, jadi satu-satu ya. Iya. Oke, baik. Nah ini kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Sustaria Esos. Oh, yang lagi di jalan tadi. Oh, ini. Kirain yang itu agak mirip ya. Oke, ini co-foundernya ini foundernya masih di jalan ya. Kemudian ini ada juga Dania. Yang mana Dania? Halo. Oke. Dania sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Baik, Dania ini sebagai Education Division Team. Iya, betul sekali. Apa tuh? Divisi edukasi itu di mana divisi yang mungkin lebih ke mengembangkan literasinya, Kak. Oke. Iya. Ini banyak nih, nanti kita akan gali juga ya. Dan kemudian di sini juga ada Hoirun Nisa. Iya, halo. Hoirun Nisa ini sebagai Member of Education Division Batu Buku. Iya. Luar biasa sekali ya. Ini semuanya masih mahasiswa. Iya, Mas. Boleh dong dikenalin, siapa tahu ada teman kampusnya juga yang menyaksikan atau mendengarkan siaran kita. Kalau Dania ini kampus mana nih? Halo semuanya, aku dari kampus Universitas Indo Global Mandiri, di mana Iya. di samping di sini lah. Oh ya, dekat ya. Iya, dekat banget. Jalan kaki pun nyampe nih. Iya, betul. Ini kalau boleh tahu fakultas apa tuh? Aku sendiri dari Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya. Ada Prodi kaitan. Ilmu Pemerintahan. Semester berapa tuh? Masih semester 3, Kak. 3. Lumayan panjang masih ya. Iya, aduh. Tapi mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, amin, amin. Oke, baik. Nah, kalau Herunisa ini mahasiswa mana? Mahasiswi mana nih? Kalau Herunisa itu dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nih, UIN Kak. ya. Iya. Aha.
dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia Murni. Wah, luar biasa, ini orang hebat semua nih. Masya Allah. Calon orang hebat semua ya. Amin. Oke, baik, ini mengenai komunitas Batu Buku, nama yang cukup unik. Ini di awalnya saya sempat memikir ini apakah typo kan? Batu atau baca ini. Saya pasatin lagi, oh ternyata memang benar Batu Buku Palembang ya kita menyebutnya. Iya, benar. Nama unik ini ada nggak kalian tahu kenapa namanya Batu Buku? Ada filosofi nggak? Kak. Soalnya kami ini masih batch pertama Kak. Oh. Jadi Oke. Jadi baru masih batch pertama, baru bergabung juga ya? iya betul sekali Kak. Mungkin nanti dengan co-foundernya nih kita akan Langsung, tanyakan di iya, situ betul, ya. Kak. Oke, baik, dan tentunya Batu Buku Palembang ini kalau boleh tahu, ini komunitas yang bergeraknya itu seperti apa nih kegiatannya? Untuk Batu Buku sendiri dia lebih ke literasi ya Kak. Nah, Aha. tapi bukan hanya untuk mengembangkan minat baca aja Aha. Kak, tapi kami juga ada program-program yang dimana program-program itu ialah untuk mengembangkan minat bakat dari pemuda-pemudi dari daerah. Oke. Iya, nah Kakak tahu nggak Batu Buku ini sendiri berbagai macam loh Kak pemuda-pemuda yang ada di bukan dari Palembang aja. Sumsel ya? Iya, Aha. ada juga yang dari Lahat, ada yang dari Lubuk Linggau, ada yang dari Banyuasin, Oke. Muba, dan juga ada bahkan dari luar Palembang loh Kak. Oh, siapa tuh? Dari Bekasi sama Surabaya. Dari luar provinsi ini Iya, maksudnya betul ya. sekali, Kalau Kak. luar Palembang yang tadi disebutkan Iya, iya, luar sorry, Palembang sorry. semua tuh. Dari luar provinsi Sumsel Iya, kayak ada betul, dari Kak. Bekasi juga ya. Iya. Itu semuanya mahasiswa yang aktif di Palembang atau kalian daring gitu? Daring Kak, ada juga daring. Nah, jadi orang yang dari luar provinsi Palembang itu palingan kami akan misalkan contohnya menyelenggarakan program-program kayak kemarin juga terjalannya yang namanya program public speaking. Oke. Nah, jadi itu kan jadi orang yang dari luar provinsi juga ikut, nggak harus datang ke Palembang gitu loh Kak. Jadi kami menyelenggarakan melalui webinar Zoom seperti gitu itu. ya? Iya, Zoom. Oke, baik. Nah, ini ternyata banyak sekali program yang digagas oleh teman-teman di komunitas Batu Buku. Nah, kalau Herunisa bagaimana nih? Tadi kan disampaikan sekilas oleh Dania bahwa mengenai apa itu Batu Buku secara garis besarnya ya mungkin Iya. ya itu ya kegiatannya di sana. Namun kalau dari Herunisa sebagai member of education, ini edukasi seperti apa yang biasanya digagas atau bahkan yang sudah didapatkan oleh Herunisa selama bergabung di komunitas Batu Buku? Kalau untuk Nisa sendiri ya, apa ya? Kami kan ada program-program yang seperti Basreng itu Kak. Kami itu apa ada tuh? program Basreng. Basreng itu baca buku bareng. Oh gitu. Nah, baca buku bareng ini tuh enggak hanya baca-baca doang, tapi kita juga bisa tahu isi buku yang belum pernah kita baca sebelumnya. Oh jadi kayak semacam apa namanya tuh? Bedah Lupa saya buku bedah kali. buku gitu iya, ya, lebih benar. kayak bedah buku gitu. Jadi itu dilaksanakan sama-sama ya? Iya Kak. Oke. Jadi kita ngumpul, terus kita ada beberapa menit gitu untuk kita baca buku, dan setelah itu tuh kita ngumpul lagi, terus kita Untuk menyampaikannya. dari satu-satu kita menyampaikan buku apa yang kita baca, apa yang sudah Oke. kita dapat gitu. Biasanya kalau kalian membaca buku itu bagaimana tuh untuk rondonya? Apakah membaca langsung ke intinya buku ini tujuannya kemana arahnya atau ada cara sendiri nih? Mungkin mereka juga yang udah pernah baca buku itu Kak, tapi diulang lagi pas kami kumpul Basreng. Nah, jadi nggak semuanya buku itu harus dibaca full kan, jadi kan nggak tahu langsung inti kesimpulan dari buku tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dari Dania sendiri biasanya Basreng itu Dania sudah ada buku yang untuk Dania baca, misalkan minggu depan nih ada Basreng nih. Nah, Dania buku itu Dania udah harus baca duluan gitu, biar Dania paham apa sih dari buku, isi buku tersebut, biar enak itu disampaikan sama teman-teman yang lain. Untuk menarik sebuah intisari dari buku itu apa? Ini biasanya dibaca keseluruhan atau Iya, langsung betul. ke ini? Keseluruhannya sih Kak, lebih Keseluruhannya tepatnya. seperti itu Iya. ya. Biasanya kalau kalian ini yang pernah membedah buku apa nih, novel atau karya ilmiah atau buku seperti apa nih? Iya, yang kayak gitu sih Kak, yang novel, yang ya baca-bacaan yang ringan lah untuk anak-anak muda gitu kan, yang asik gitu. Ada juga yang kemarin review komik ya Kak. Iya. Komik apa tuh? Conan atau Cibiramaru Kuchan itu?
apa ya kemarin judulnya ya? Aha. Chico kalau nggak Oh, salah. Chico. Bagaimana tuh kalau komik kan ini lebih identik dengan cerita ya? Iya. Bagaimana juga itu kalau kita mereviewnya gitu ketika sudah nanti kumpul lagi sama teman-teman? Jadi kalau untuk dari komik itu pesan-pesannya Kak, apa yang disampaikan dari pesan sana? moralnya ya? Iya, pesan-pesan moral dari komik tersebut gitu. Tapi kalau komik ini pesan moralnya itu lebih banyak ke apa nih? Kayak ke pendidikan, kayak ke sopan santun kepada orang yang lebih dewasa, karena ini mengingat peminatnya kan anak-anak nih atau remaja gitu. Kemana arahnya? Kalau komik itu sendiri tuh banyak ya Kak. Kalau kayak si Chico ini dia tuh kayak kesetiaan sama tuannya gitu. Nah, terus Chico juga ini kucing. Enggak, itu Apa? Oh, bukan. anime yang manusia kayu ya. Oh, kayak dongeng-dongeng gitu Dongeng, ya. iya. Jadi dia kesetiaan sama kepada Tuannya. tuannya. Jadi itu apa nih? Kalau dari Nisa yang pernah membacanya, artinya bagaimana tuh? Gimana ya? Kalau misalnya susah dijelaskan Kalau ya kita dengan mungkin kata-kata. ketuanya itu lebih ke orang tua kali ya. Karena orang tua yang merawat kita, yang menyayangi kita. Artinya di sini kita setianya itu jangan sampai kita membangkang, jangan sampai membuat orang tua itu menjadi kecewa kepada kita, dan ya kita harus menjalankan tugas kita sebagai anak dengan sangat baik gitu. Ya, Kurang benar lebih banget. seperti Iya, itu ya. seperti itu, Oh, Kak. cek maco ya, aku padahal tidak maco ya. Oke, baik. Nah ini menarik juga mengenai literasi. Kalau menurut kalian berdua sebagai mahasiswi, literasi di kampus itu lebih baiknya seperti apa nih? Kalau menurut aku sih Iya. literasi itu banyak cangkupannya ya Kak. Apa tuh? Nggak semua harus tentang membaca sih, itu pasti nomor satu ya Kak. Iya. Tapi kalau misalkan kita memahami apa sih literasi itu, nah jadi kalau misalkan menurut Dania tuh literasi adalah cara kita itu bisa menyampaikan informasi dengan baik tanpa harus melihat hoak seperti itu. Dan kita juga kalau misalkan kita tahu sih literasi itu juga bisa memahami data-data yang ada, enggak sekadar kita ngomong-ngomong aja. Gue baca buku nih, emang lo tahu nggak buku itu apa gitu kaitannya. Jadi kalau misalkan literasi yang ada di kampus ya biasanya si anak-anak langsung ke perpus ya gitu ya. Karena Baca kaitannya langsung dengan di situ. MK ya. Iya betul sekali. Jadi lebih ke misalkan ada MK ini biasanya kalau misalkan Dania pribadi langsung ke perpustakaan untuk cari materi yang dikasihkan sama dosen seperti itu Oke, Kak. ini memang kalau di kampus seperti itu cakupannya. Iya, benar, Kak. Nah kalau Nisa untuk literasi di luar kampus, ini bagaimana nih? Baiknya itu seperti apa? Kayak tadi mungkin disentuh sedikit sama si Dania. Kita jangan sampai membaca sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya, takutnya nanti itu hoax gitu kan. Ini termasuk juga dalam cakupan literasi juga ya, karena kita membaca dan juga memahami dengan apa yang kita baca gitu. Bagaimana Nisa? Benar banget sih Kak, yang udah disampaikan sama Dania. Karena kita sebagai anak muda itu wajib membaca gitu. Kalau misalnya kita cuma denger doang dari orang, misal nih ada temen yang bilang, tahu nggak sih beritanya tuh, yang itu tuh, yang kemarin itu tuh gini-gini. Padahal kebenarannya nggak kayak gitu. Jadi kita tuh harus membaca dulu gitu Kak. Baiknya sih seperti itu ya. Jadi kita ini dulu ya, jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Nah kalau menurut kalian literasi untuk di lingkungan kalian udah jalan belum nih? Aduh, susah ya Kak bilangnya. Kalau misalkan dari Dania sendiri itu ada adik ya, adik di mana adik aku itu susah banget loh Kak disuruh baca. Itu yang cowok biasanya Iya, ya? cowok betul sekali. Karena udah Banyak sekarang main kan handphone. iya, zaman canggih, terus apa-apa kan dari handphone. Nah kalau misalkan adik cewek aku itu enggak, dia suka banget baca Iya. buku. Mungkin menurut dari aku ya, iya. Kalau lingkungan Nisa bagaimana tuh? Literasinya udah jalan Kalau nggak? menurut Nisa sendiri ya, di lingkungan Nisa tuh udah jalan Kak, alhamdulillah. Karena teman-teman Nisa itu orangnya yang bisa dibilang ambisius, pintar, dan lingkungan Nisa sendiri kan itu kan kuliahnya sendiri tuh, kuliahnya udah di sekitar anak-anak sains tuh. Jadi mereka itu literasinya udah bagus banget sih Kak. Oke, karena terbiasa dengan tuntunan juga ya. Iya. Sebagai ini tadi nih, tugas-tugas kuliah gitu. Iya. Oke, nah kalau menurut pandangan kalian literasi itu apa aja yang termasuk dalam ruang lingkup literasi? Banyak sih ya, membaca, menulis, itu jadi salah satu. Membaca artikel itu juga literasi. Pokoknya membaca lah Iya, ya. membaca. Mau artikel, mau dia komik Iya, atau apa, betul kalau kita sekali. membaca itu literasi juga. Selain itu apa lagi? Literasi
literasi ini Kayak handphone mendengarkan ini gitu? mendengarkan itu juga masuk Literasi literasi, juga ya? dan kita menonton itu literasi, sama lihat HP ini juga menurut aku literasi ya. Literasi HP. Jadi tergantung individunya ya, bagaimana ini untuk mengaplikasikan sebuah literasi itu dengan baik. Di handphone juga bisa kita menerapkan literasi. Termasuk kita ini lagi dialog ini juga literasi juga kan. Kita menyampaikan apa yang pernah kita baca dan juga kita informasikan kepada pendengar Pro4. Dan kembali ke Batu Buku, programnya untuk di 2024 ini apa aja? Oke, untuk Batu Buku sendiri untuk programnya udah terjalan banyak banget ya Kak. Salah satunya tadi program public speaking, dan dimana kita juga mengundang narasumber-narasumber hebat yang sudah berpengalaman. Dan juga ada Batu Buku personal branding, membangun personal branding untuk tim Batu Buku itu sendiri Kak. Dan juga ada Batu Buku English Club. Nah, kan bukan sekadar kita Batu Buku itu bukan hanya untuk literasi membaca, minat baca, listening aja Bu, enggak. Tapi sebenarnya program Batu Buku itu juga mencakup untuk membangun skillnya dari pemuda-pemudi yang ada di berbagai daerah seperti itu Kak. Jadi banyak sekali Kak. program edukasi yang dilaksanakan di Batu Buku ya, termasuk tadi ada public speaking, ada juga tadi English Club, dan juga satu lagi tadi apa? Personal branding Kak. Personal branding. Nah, masing-masing dari ketiga program ini yang kalian ikuti kemarin-kemarin, ini apa nih yang sudah didapat? Coba satu-satu ke public speaking dulu. Kalau untuk public speaking aku jujur kemarin nggak ikut ya. Nggak ikut. Mungkin absen ya. Absen Kak. Jadi kalau Nisa sendiri Kak, dari program public speaking ini yang dari Nisa takut bicara di depan orang, Nisa jadi berani. Jadi kita juga tahu bagaimana caranya kita untuk menenangkan diri sendiri di depan orang-orang yang banyak gitu. Bagaimana tuh tekniknya yang ilmunya kemarin udah didapat? Oh, ini datang nih. Baik, kita sembari menantikan satu lagi ya, co-foundernya ini sudah datang di Pro4, silakan. Ini kami sudah menantikan dari tadi ya. Kayaknya perjalanan jauh ini ya. Dari Sematang Borang apa? Karena jauh ya. Baik, dan saat ini juga sudah hadir. Ada siapa nih namanya tadi ya? Silakan duduk. Kita akan langsung bertanya-tanya ya, kayak apa namanya tuh, jorogan yang kemarin sempat viral juga nih. Ini ada Sustaria Esos. Ini merupakan co-founder dari Batu Buku. Tapi silakan narik nafas dulu nih ya. Baru aja sampai ini ya. Kita lanjutkan tadi mungkin ke Nisa. Bagaimana nih teknik untuk supaya tidak gugup ketika kita berbicara di depan orang banyak? Kalau dari Nisa sendiri ya Kak, kita jangan lihat mata orang itu kan? Oh gitu, jadi ke bawah ya? Enggak dong, kita lihat audiens semua, tapi jangan lihat satu-satu mata mereka. Jangan fokus ya? Iya, jangan fokus sama satu orang gitu. Karena ya kita kan nggak bicara sama dia doang gitu, kita harus bicara sama semua orang. Jadi untuk mengurangi rasa kegugupan itu, kita tuh lihatnya ke lain aja gitu, lihat ke belakang atau ke samping gitu. Jangan lihat orangnya. Jadi jangan langsung eye contact-nya sama satu orang ya. Takutnya nanti jatuh cinta. Baik, dan tentunya juga kalau dalam pengucapan tadi kan mengikuti kelas public speaking yang ada di Batu Buku. Pada saat itu AIUEO-nya bagaimana tuh? Untuk ilmu public speaking-nya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara nih di depan orang gitu, depan orang banyak, untuk biar kita nggak belibet, sebelum itu bisa tuh senam AIUEO. Nah itu bener tuh, kakak udah tahu tuh. Iya. Jadi kalau saya dilepehkan dulu, baru ngomong ya. Soalnya ada kangkung yang nyangkut. Nggak capek ya Kak. Jadi begitu ya, senam AIUEO, AIUEO, dan juga pembendaharaan bahasa atau kosakata itu sangat penting ya. Iya benar. Dengan salah satu yang kita dapatkan itu dengan membaca. Kalau kita rajin membaca, pasti pembendaharaan kosakata itu akan semakin banyak nih yang kita ingat, dan ketika kita gunakan untuk berbicara kepada orang itu akan sangat bermanfaat gitu ya. Baik. Dan ini kita ke Bu co-founder dari
batu buku nih. Tadi saya sudah nanya kedua temennya, tapi nggak tahu. Bukan nggak tahu sih, karena mereka masih batch 1 ya. Iya, betul Oke, sekali. kita pengen tahu batu buku ini namanya cukup unik kan? Apakah ini ada filosofinya atau bagaimana tuh? Oke. Maaf ya sebelumnya kayaknya telat banget gitu ya. Masih cukup. Oke, jadi kalau misalnya batu buku sendiri itu sebenarnya namanya sendiri itu tercipta karena sebenarnya gara-gara keisengan sih Kak Awalnya gitu ya. ya. Iya. Jadi ada founder kita salah satunya itu namanya Wulandari. Jadi beliau itu senang kumpul-kumpul nih bareng temannya gitu kan, awalnya bareng temannya, terus kemudian dia bilang, "Ih seru ya kalau kita sharing-sharing mengenai buku, isi-isi buku gitu kan." Terus dia bilang, gimana kalau kita bikin komunitas? Nah seperti itu awal mulanya itu sebenarnya dari obrolan-obrolan kami ketika berkumpul bersama. Terus dia bilang, gimana kalau kita bikin komunitas? Karena kan literasi di Palembang juga kan memang cukup rendah begitu ya Kak ya. Jadi memang perlu dorongan juga ya. betul, literasi itu kan membuka dunia, kita Benar. bilangnya seperti itu. Jadi gerbangnya ilmu itu Iya, dari juga. literasi tersebut. Oh, jadi ini cukup unik juga ya. Makanya saya tadi Betul. sudah menyampaikan bahwa apakah ini typo ataukah ini memang Tidak. memang benar namanya. Setelah saya amati, oh ternyata memang namanya batu buku. Batu Kira buku, tadi baca betul. buku gitu. Baca buku gitu. Jadi ada karena cetus. betul, karena batu kan itu keras ya. Iya. Nah, kenapa ada buku? Ya ibaratnya buku itu bagaikan air yang meneteskan batu itu. Karena kan kalau perlahan-perlahan dengan waktu yang lama batu itu akan jadi melunak dong dan akan Oke. tembus gitu kan ya. Filosofinya bagus sekali Iya. ya. Jadi artinya di sini komunitas batu buku ini lahirnya di Palembang ya. Betul, di Palembang pada bulan Februari 2024, sebelum masih baru banget. 2024. Jadi belum genap 1 tahun ya. Belum genap 1 tahun. Untuk saat ini anggota yang aktif ada berapa nih? Kalau untuk internal kita sendiri kita punya 32 orang Kak yang memang aktif itu sebagai internal kita. Namun kalau di total berserta teman-teman kita yang sering ikut basreng, nah itu ada sekitar 60 orang gitu. Semuanya di Palembang atau kayak katanya tadi ada juga dari Bogor? Betul, itu ada di Surabaya, di Belitang, Pagar Alam, kemudian di Lahat. Jadi berbagai macam kita kumpulin aja dulu deh satu gitu. Oke, nah ini kalau tadi katanya ada bedah buku juga ya? Betul. Review dan juga basrengnya juga di situ. Biasanya kalian untuk melakukan kegiatan itu ada agenda waktu khusus yang sudah terjadwal atau fleksibel aja? Oke, Ketika kalau bisa ada waktu. untuk basreng sendiri sebenarnya kita udah menjadwalkan itu setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap 1 bulan sekali kita memang create buat teman-teman semuanya sharing buku-buku yang mereka telah baca untuk diceritain ke temennya, karena kan nggak semua orang tipe membaca ya Kak. Ada tipe orang juga yang memang mendengarkan. Nah jadi di situ kita fungsinya adalah saling melengkapi. Nah kalau untuk basreng itu tiap bulan, tapi kalau untuk bedah buku tentunya itu menjadi event besar gitu ya, karena kita harus mengundang seseorang yang memang Untuk narasumbernya. betul, kayak misalnya salah satu penulis terbesar, misal Terelie dan lain-lainnya gitu kan. Nah itu bedah buku salah satu program yang pengen kita buat event besarnya seperti itu. Luar biasa sekali nih ya. Nah, dari kalian bertiga pasti sudah pernah ikutan bedah buku juga ya? Betul. Boleh tahu dong buku apa aja yang pernah kalian gagas atau pernah Boleh, kalian semuanya. bahas? Mungkin dari Nisa dulu nih. Aduh. Buku apa nih kemarin masih ingat? Udah lama banget ya Kak. Kemarin itu komik sih. Yang komik tadi ya. Diambil lah ini pesan moralnya tadi. Betul banget. Karena Nisa tuh anaknya sukanya baca komik gitu ya. Itu aja sih, cuman komiknya doang yang bisa diambil ya, cuman pesan moralnya, apa ya, situasi yang ada bener dalam banget. cerita itu Iya, ya. betul. Dan tentunya ini ada kaitan dengan hobi dulu nih. Ketika hobi dimunculkan ada kaitannya dengan literasi akan sangat menyenangkan ya ketika kita menerapkan itu. Nah kalau dari Dania, buku apa nih yang pernah dibedah? Aku banyak sih ya Kak, salah satunya yang jadi favorit aku itu ialah Psychology of Money. Apa tuh? Iya. Psikologi adalah uang. Kembali ke uang ya. Nah jadi kita itu harus gimana ya, berhemat sih lebih tepatnya, Oke. cara mengelola keuangan. Dan dimana Dania ini salah satu anak yang sangat boros ya Kak. Apalagi jajan ya. Iya, hobi banget jajan yang nggak penting itu dijajanin, nggak mikir ini kebutuhan dan keinginan itu gimana sih gitu kan. Nah jadi semenjak Dania baca buku Psychology of Money itu, Dania jadi bisa lebih menghemat
pengeluaran gitu Kak. Oke. Jadi Dania kalau misalkan untuk keinginan sama kebutuhan itu gimana, yang mana dulu sih gitu harus dilakukan, harus diambil gitu kan. Nah jadi semenjak Dania ya baca buku Physical of Money itu ya, jadi lebih menghemat uang sih Kak. Itu sangat membantu aku banget, luar biasa banget dengan membaca buku itu, sumpah. Pada saat membaca buku itu apa nih? Kayak untuk kita manajemen pengaturan keuangan. Ya. Salah satunya skala prioritas mungkin Iya, ya. benar Kak, benar sekali. Misal nih dalam situasi Dania ada sisa uang tinggal 500.000. Tapi teman-teman, ayo kita sama-sama ke mall nonton ini segala macam, itu kan habis. Iya, benar, tapi di Kak. sisi lain di kampus juga ada keperluan juga yang mengharuskan Dania harus mengeluarkan sejumlah uang juga, dan ternyata uangnya cukup juga nih. Iya, betul. Yang mana yang diambil? Aku lebih ke untuk prioritas ke kampus sih ya Kak. Yakin. Walaupun banyak godaan dari teman-teman ya. Kalau misalkan mau jalan sama teman itu bisa nanti-nanti gitu Kak. Kalau misalkan udah urusan kampus itu nggak bisa dinanti-nanti Kak. Jadi didahulukan dulu ya. Iya, benar sekali. Baik, ini luar biasa. Nah, kalau dari siapa nih kita panggilnya? Ria ya? Siapa? Tata aja. Oh, Tata. Kalau Tata bagaimana nih? Bedah buku, pernah buku apa yang dibedah? Karena Tata tuh sebenarnya lebih ke novel ya. Oke. Novel-novel tipe yang kayak di Terelie dan lain-lainnya, seperti itu. Salah satu judulnya apa tuh? Masih ingat? Mungkin kayak Kembali Pulang. ada tentang kamu. Oh. Kemudian ada kayaknya per bulan bintang-bintangnya mungkin ada. Itu yang pernah saya baca kemarin itu budaya bodo amat gitu. Belum ya? Kayaknya belum deh itu. Belum. Tapi apa tadi yang pernah atau yang masih diingat oleh Tata? Buku yang pernah dibedah? Apa ya? Sebenarnya kalau yang pernah dibedah, kita bedah sendiri seperti itu ya sebenarnya. Ada dari apa ya? Judulnya mungkin. Judulnya mungkin novelnya. ya. Kalau judulnya mungkin tentang kamu itu tadi. Tentang kamu itu menceritakan atau novelnya itu seperti apa nih? Dia menceritakan kehidupan seseorang sebenarnya kayak gitu. Jadi dia menceritakan bagaimana perjuangan seseorang dalam menempuh kehidupannya seperti itu. Jadi dengan berbagai macam problematika kehidupan ini ternyata ya dia dengan dirinya sendiri itu bisa maju kok seperti itu. Jadi buat kita pelajaran buat kitanya sendiri ya bahwasanya yang itu bisa buat maju ya? Betul, yang bisa buat maju diri sendiri ya diri kita sendiri. Oke, jadi tentang kamu ini bukan kita mereview orang lain tapi justru menceritakan kita ya, karakter yang ada di dalam kehidupan. Nah, tapi kalau kita dihadapin sama nih Tata mungkin di kehidupan pasti ada yang namanya permasalahan, itu pasti ya. Baik itu dia datangnya rutin atau datangnya tidak terduga. Atau datangnya bertahap seperti itu. Setiap manusia pasti akan menghadapi sebuah permasalahan. Nah, kalau dari Tata untuk permasalahan dalam kehidupan ini biasanya untuk menyelesaikan itu apakah langsung minta bantuan orang lain atau berusaha sendiri dulu nih? Kalau nanti tidak mampu baru gitu. Oke. Kalau dalam menghadapi masalah tentunya kita lihat dulu ya masalahnya seperti apa. Kalau memang masalahnya masih bisa kita hadapin sendiri, why not? Kenapa tidak seperti itu ya? Tapi kalaupun masalah itu juga berat dan rasanya, aduh aku nggak sanggup nih seperti itu ya, mungkin kita bisa minta bantuan orang lain. Oke. Nah, kalau problematika sebagai seorang mahasiswi itu apa aja nih? Pasti ada dong. Sebetulnya saya sudah tidak mahasiswi gitu. Kalau Tata udah karyawan ya? Iya betul, karyawan di salah satu filantropi. Nah, ini kita ke dua mahasiswi nih. Boleh. Kalau problematika sebagai seorang mahasiswi itu apa aja biasanya? Tadi kan kata disampaikan oleh Tata bahwa selagi kita bisa menyelesaikan sendiri ya why not gitu, kenapa tidak? Betul. Tapi kalau memang bentuk permasalahannya lumayan berat, ya mau tidak mau juga ya kita harus ke keluarga dulu ya yang utama ya untuk menceritakan. Boleh untuk Dania. Ini masalah apa Kak? Ya, yang terkait dengan mahasiswa atau tugas-tugas kampus betul. atau keuangannya juga gitu. Aduh, itu biasanya sih lebih ke tugas kampus yang kadang kan tugasnya itu sama-sama Kak jadwalnya. Apalagi banyak ya anak. Aku baru masuk nih semester 3 baru masuk seminggu tapi tugasnya udah banyak banget Kak. Oh my god, itu tapi ya namanya kita sebagai mahasiswa ya harus dijalin aja itu gitu. Udah menjadi sebuah keharusan ya. Iya, keharusan, kewajiban. Kalau tidak mau ada tugas nggak usah jadi mahasiswa. Betul sekali. Nah, tapi biasanya problematikanya itu lebih ke SDM mahasiswanya itu loh Kak. Kalau misalkan
diajak tugas atau kerja kelompok itu kadang cuma ada sebagian yang mengerjakan. Oh, banyak kalau yang Banyak kayak itu. Nah, itu menurut aku jadi salah satu problematika aku sih, Kak. Nggak bingung juga mau mengatasnya gimana, ngomong sama mereka gimana. Takutnya nanti kan kalau misalkan kita ngomong, ih lo kamu ini sok pintaran banget kayak gitu waya-waya tugas kayak gini aja kan pasti bisa lah kamu sendiri ngerjainnya kayak gitu. Jadi susah. Tapi kan nilai masing-masing. Iya, tapi mau menyampaikannya itu loh, Kak, kayak bingung. Takutnya nanti nggak ada Salah pemahaman ya. salah pemahaman seperti itu. Oke. Kalau Dania sih itu aja sih. Tapi sejauh ini masih bisa diatasi sendiri ya. Selagi Dania mampu ya kenapa enggak gitu. Why not gitu kan. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Nisa apa nih biasanya sebagai seorang mahasiswi ada nggak yang pernah dihadapin gitu? Kalau untuk perkuliahan ya sama sih ya, Sama kayak Dania, karena anak-anak di kelas Nisa itu sendiri mereka itu tidak percaya atas kemampuan orang lain. Wah, Pak. gitu. Yang susahnya tuh di situ. Jadi mereka tuh menganggap kalau kita ini nggak ada apa-apanya buat mereka gitu, nggak penting. Tapi kalau mereka udah butuh kayak misal mencari bahan yang mahal atau susah dicari nih di Palembang, mereka bakal suruh kita tuh. Gitu. Itu jadi emosinya menaik banget sih di situ ya. Oke, jadi ini juga ada kaitan dengan buku yang tadi dibaca oleh Tata ya, tentang kamu gitu. Iya. Jadi inilah tentang Dania dan juga Nisa, seperti itu ternyata ya. Oke, nah kalau kita kembali ke Batu Buku ini dalam menghadapi tantangan global, menurut kalian tantangan seperti apa nih untuk saat ini? Boleh. Siapa Dari Tata dulu mungkin. Sebenarnya kalau sekarang ini kan generasi kita kan udah, kalau kita bilangnya generasi menunduk ya. Iya. Itu jadi semua namanya teknologi dan kita tidak bisa mengendalikan teknologi tersebut. Jadi memang Batu Buku ini tugasnya ialah membantu teman-teman semua yang memang masih, kita berdayakan dulu nih teman-teman yang masih punya budaya membaca, dan biar mengajak teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Jadi kan dengan membaca itu pintu dunia ya, kita pernah dengar gitu ya. Membaca adalah pintu kuncinya dunia, gitu kan. Jadi dengan membaca kita banyak pengetahuan dan lain-lainnya. Jadi walaupun memang sebenarnya membaca itu tidak hanya bisa dari buku saja, namun juga bisa melalui handphone yang kita genggam seperti itu kan. Nah, jadi memang kita edukasinya seperti itu ke teman-teman. Adanya Batu Buku ini akan mendorong juga ya. Iya, karena kita juga kan anak muda tentunya pakai teknologi ini luar biasa kayaknya 24/7 gitu ya. Nggak bisa lepas dari genggaman. Nah, di sini kami juga mengedukasi bahwasanya membaca itu tidak harus menggunakan buku, tapi membaca itu juga bisa melalui handphone yang kita genggam tiap hari. Jadi aksesnya bisa di mana aja dan kapan aja ya, kalau pakai handphone ya. Betul. Oke. Dan kalau untuk kondisi saat ini mungkin Tata melihatnya dari teman-teman Bata Buku dulu nih, giat untuk membaca. Apakah sudah ada presentasi yang meningkat pada saat awal ambisi untuk membentuk komunitas ini, atau bahkan justru biasa aja gitu? Oke, kalau saat ini yang namanya komunitas juga turun naik ya, seperti itu. Cuman untuk dikategorikan membacanya seperti apa, saya merasanya sendiri memang mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, seperti itu. Jadi memang yang awalnya cuman kami ber7-8 seperti itu kan, kemudian kami boomingkan lagi di Instagram, kami ajak teman-teman yang lain. Ada yang nanya, ini Bu ngapain sih gitu kan, komunitasnya ngapain? Terus kami ceritain bahasanya komunitas ini ya buat kita ngumpul bareng yang biasanya baca buku sendirian gitu kan. Terus kita nggak tahu buku-buku lainnya kayak mau baca lagi tuh memerlukan waktu yang lama seperti itu kan. Nah, di sini kami bisa sharing-sharing loh buku-buku apa aja yang teman-teman kita baca, jadi pengetahuannya lebih banyak lagi. Plus apa tuh? Generasi sekarang kan mau nongkrong gitu ya. Nah, di sini Batu Buku mengemasnya dengan cara nongkrong, misal kayak di kafe bareng sambil nongkrong cantik, kemudian bisa juga. Betul, jadi berisi tongkrongannya seperti jadi itu. Nggak sia-sia aja ya nongkrongnya ya, walaupun cuma beli kopi ya. Tapi yang penting ini tadi ya, nawaitunya. Betul. Dimana dengan adanya Batu Buku ini akan membantu juga bagaimana giat literasi di Palembang ini akan membaik gitu. Betul. Nah, kalau dari kalian berdua, impact setelah bergabung di Batu Buku, ada nggak sih merasa kayak, oh selain tadi yang sudah disebutkan oleh Nisa ya, bahwa udah mulai berani nih speak di depan orang banyak, kalau yang lain mungkin dari sebelum bergabung di komunitas Batu Buku, setelah gabung, impact yang terasa sampai dengan saat ini apa aja?
memahami isi dari genre buku itu sih Kak. Bagaimana tuh? Dimana aku juga terbatasnya membaca buku, kayak buku tuh juga harganya lumayan mahal ya Kak. Jadi berbagai genre buku itu aku bisa tahu dari teman-teman komunitas Batu Buku ini. Aku bisa tahu, oh ternyata ada buku yang kayak kamu. Kayak buku Laut Bercerita gitu kan, ada buku apalagi banyak komik-komik, novel-novel yang nggak pernah aku baca sama sekali itu ada di Batu Buku itu. Jadi teman-teman di Batu Buku ini masing-masing banyak koleksi buku ya? Iya betul sekali Kak. Ada yang hobi baca komik, ada yang hobi baca novel, ada yang benar-benar hobi baca buku yang bermanfaat untuk dia gitu, kayak buku-buku yang kritis lah atau gitu, seperti itu kan. Jadi yang Dania dapat itu sangat impact, yang Dania dapat itu yang ya begitulah luar biasa banget gitu kan, yang nggak tahu dari berbagai jenis buku, akhirnya aku bisa tahu gitu. Jadi biasanya kalau kalian kumpul itu semuanya masing-masing bawa buku. Iya. Jadi ditaruh di atas meja, boleh saling pinjam gitu ya. Oke. Sampai aku pinjam sama teman aku yang dari Batu Buku itu, dia ada buku Laut Bercerita. Oh, gitu. Alhamdulillah dipinjemin gitu kan. Jadi udah dapat ini juga ya. Privilege ya seperti itu. Oke, menarik sekali nih. Jadi semuanya bisa saling tukar buku-buku yang dibaca gitu ya. Kalau dari Nisa bagaimana juga nih impact-nya? Sama sih ya, sama kayak Dania, tapi ada satu hal yang bikin kayak kerasa banget buat Nisa gitu. Apa tuh? Yang darinya nolep gitu kan, yang di rumah aja, yang kayak nggak mau mager aja gitu ya. Berteman sama orang tuh juga malu gitu kan. Introvert? Setelah ikut komunitas Batu Buku ini dan pertama kali basreng gitu kan sama mereka, itu tuh langsung kayak, oh ternyata berteman sama orang lain itu menyenangkan ya gitu, dan bermanfaat ya gitu komunitas ini. Jadi sebelum kita mau, misal nih ada buku yang lagi viral, lagi booming, ada teman kita yang udah baca, dia bilang kalau buku itu menceritakan tentang ini loh. Jadi kita tuh bisa tahu, oh aku tertarik loh beli buku itu, aku harus beli tuh buku kayak gitu sih Kak. Luar biasa sekali nih ya impact-nya ya. Dan tentu kalau dari Tata juga nih kita pengen tahu, tadi kan udah disampaikan ada bedah buku, ada juga basreng, tapi untuk program dari Bata Buku ini secara keseluruhan 2024 ini apa aja? Oke, kalau untuk saat ini kita ada yang namanya basreng yang kita lakukan tiap hari, dan kali ini kita bakal meluncing juga Kak. Apa tuh? Itu program baru yang namanya English Club. Oke. Oh yang tadi disebut. Betul. English Club ini kita langsung pemahaman untuk kosakata bahasa Inggris gitu, speak langsung gitu atau bagaimana? Oke, jadi kan memang kita bareng-bareng ya, kumpul kayak biasa. Cuman di sini kita tentu akan mulai perlahan-lahan berlatih terhadap kata-kata yang memang bisa dilontarkan gitu kan. Jadi nggak harus semuanya langsung berbahasa Inggris dong gitu kan. Yang namanya juga kita belajar seperti itu. Jadi memang perlahan dengan satu orang tentunya yang akan menjadi mentornya. Dan untuk melihatnya, oh teman-teman dengan kosakata ini kita bisa ngobrol tentang tema hari ini tentang ini. Nah itu bisa ngobrol nanti itu dengan berbagai kata disambung-sambung seperti itu. Oke, jadi kayak bermain juga ya gitu. Iya betul. Dan juga menyenangkan di situ. Serius tapi santai. Serius tapi santai gitu. Dan biasanya tuh kosakata yang menyambung-nyambung tuh bagaimana nih contohnya? Mungkin ada Nisa, ada Dania juga nih. Kayak tadi kosakata apa? Dalam bahasa Inggris. Mungkin misalnya kita nih bertema gitu ya. Oke teman-teman, kita hari ini bakal menceritakan tentang temanya ini makanan nih, misalnya seperti itu. Nah jadi teman-teman bisa mengarang sendiri. Oh aku suka makanan ini. Dengan bahasa Inggris. Iya, makanan ini tuh tipenya yang seperti ini, rasanya seperti ini. Itu diceritakan semuanya. Nah itu nanti bergantian. Nah sebenarnya itu nanti kan akan perlahan. Kosakata-kosakata yang memang misalnya teman-teman kosakatanya salah nih, itu bisa dibenerin sama mentornya. Begitu. Seperti itu. Jadi kayak belajarnya itu ini juga ya, bisa diingat langsung. Betul. Karena kita tertantang untuk mempersiapkan itu tadi. Bagaimana nanti kita menyampaikan di hadapan teman-teman gitu. Iya. Nah kalau Nisa dan juga Dania pernah nggak ikutan English Club? Oh ini baru mau baru mau kita gagas Kak, yang mau launching. Kapan tuh? Insya Allah dalam waktu terdekat. Oke, kita nantikan ya. Nah kalau di Batu Bata Buku ini ada divisi apa aja nih? Oke, kalau untuk divisinya kayaknya ada yang pertama ada divisi, kayaknya aku boleh lihat dulu ya Kak. Boleh. Ya, aku banyak banget gitu. Kurang lebih ada 6, 5.
Ada 6 kalau Ada nggak salah ya. Apa aja tuh? Divisi Education Division Team ini Danianya tadi ya. Betul. Salah satunya. Divisi. Tentunya kalau yang pertama itu divisi saya sendiri ya. Apa tuh? Divisi Event Management. Nah, itu ada juga yang pertama, terus nih ada nih. Yang pertama itu ada divisi konten. Itu untuk leadernya sendiri kita punya Nova, kemudian ada divisi Communication dan Marketing Division. Oke. Itu ada Kak Rahmat Slamet. Kemudian ada Education Division, itu ada teman kita juga Sena. Kemudian ada Event Management tadi, itu saya sendiri seperti itu ya. Sebagai ininya ya. Sebagai leadernya. Kemudian ada Brand Division, itu ada Siti Nurjana dan Tiara. Kemudian ada Community Development Division, itu ada Kak Jelly Mileni. Oh, Jelly ada juga di sana ya. Iya betul, beliau salah satu leadernya banget. Leadernya juga. Betul. Biasa itu aktif sekali ya kalau Jelly ya. Dan tentunya kalau teman-teman di sini tentu dengan divisi-divisi yang tadi disebutkan sama Tata itu punya apa namanya itu role-nya masing-masing ya. Betul. Punya tugasnya masing-masing juga. Dan biasanya kalau kalian mengatur tugas di komunitas dengan tugas pokok, kalau Tata kan udah kerja ya, dan juga Dania sama Nisa ini masih mahasiswi. Bagaimana nih cara pengaturannya atau manajemen waktunya? Apakah kalian memang menentukan waktunya itu pada saat weekend karena banyak yang libur, atau hari biasa bisa tapi dengan daring itu tadi? Bagaimana tuh? Siapa dulu? Boleh, Nisa. Boleh. Jadi kalau Nisa sendiri itu selama di Batu Buku itu tuh menjadi penanggung jawab lah istilahnya. Oh, gitu. Penanggung jawab di program mentoring kan. Oh, gitu. Nah, mentoring ini kami laksanakan di Sabtu malam. Sabtu malam biasanya itu kan pada weekend ya. Iya. Nggak main tuh, mungkin ada yang mengisi kekosongan di malam minggu gitu kan. Jadi kami lakukan secara daring. Begitu Kak. Terus materi-materinya pun kami mengundang mentor-mentor yang memang hebat dan berpengalaman gitu Kak. Di bidangnya ya. Iya begitu. Jadi tidak mengganggu tugas pokoknya sebagai seorang mahasiswi ya. Enggak. Jadi manajemen waktunya baik sekali tuh. Oke. Nah kalau Nisa tadi udah. Kalau Dania bagaimana nih? Kalau aku sendiri itu kami pas waktu opreknya Batu Buku itu kan disuruh buat yang namanya program sendiri. Nah kebetulan program Dania itu sejalan yang dengan Batu Buku ini ya lah Basreng tadi Kak, gemar membaca. Sama mungkin kami penyuluhan ke SD gitu. Gimana sih literasi itu harusnya gimana, terus penetapannya juga gimana gitu kan. Nah kalau dari Dania sendiri untuk misalkan mau menjalankan program tersebut, mungkin Dania lihat sinkron dari teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Mungkin sistemnya polling kali Kak. Gitu, kalau misalkan teman bisanya di hari Senin, Selasa, Rabu gitu, jadi dibikin sistem polling. Tapi kebetulan yang kebanyakan memang di hari weekend Kak, karena memang di hari weekend kan lebih mereka baik ya waktunya lebih baik ya. waktunya seperti itu. Nah kalau Tata bagaimana nih sebagai seorang karyawan juga atau pegawai juga, tapi dituntut juga, bukan dituntut sih, harus aktif juga di komunitas Batu Buku ini. Manajemen waktunya seperti apa tuh? Oke, sebenarnya kalau dari awal terciptanya Batu Buku kan memang kita udah banyak yang udah kerja ya sebenarnya seperti itu. Jadi kita memang mengatur dari awal, mengatur bahasanya kita kumpul-kumpulnya itu di Sabtu atau Minggu aja. Weekend ya. Iya, jadi karena memang dengan kesibukan kita tentu kalau karyawan kan dari Senin sampai Jumat ya weekdays gitu kan. Nah di Sabtu Minggu itu yang jadwalnya emang kosong. Jadi kita semuanya teman-teman termasuk yang leader-leader, CEO foundernya itu insya Allah bisa kumpul semuanya. Oke, jadi menyenangkan sekali ya untuk menggunakan waktunya juga. Ini tidak mengganggu waktu pokok atau tugas pokoknya. Ada yang mahasiswi, ada yang juga karyawan. Tapi kalau selain Tata, teman-teman di Batu Buku ada juga yang udah kerja gitu? Udah rata-rata kalau untuk CEO foundernya yang kita bilang yang awalnya tadi 8-7 gitu, itu rata-rata udah semua kerja semua ya? Betul. Jadi nggak ada alasan untuk kita tuh menggali ilmu atau edukasi walaupun kita sudah ada kegiatan utama gitu ya. Betul banget. Oke, baik. Dan nanti kita akan balik lagi, masih banyak yang pengen saya tanyakan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 FM Palembang di obrolan komunitas. Indonesia
merupakan negara yang sangat peduli dengan perdamaian sebagai bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan juga kepercayaan. Indonesia telah terbukti mampu menjadi bangsa yang toleran dan penuh kedamaian. Indonesia yang sangat majemuk dapat tumbuh menjadi negara demokrasi dan terhindar dari perpecahan karena mempunyai platform bersama yang bernama Pancasila. Pancasila menjadi payung dalam melindungi kemajemukan masyarakat Indonesia, sehingga kelompok mayoritas dan minoritas dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Sejarah mencatat bahwa Indonesia selalu menampilkan citra bangsa yang cinta damai. Karena itulah Indonesia selalu bersedia berperan aktif menjaga perdamaian dunia. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Main isuannya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, kami menyapa selamat siang untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami di Perompak FM Palembang. Kita masih bersama dengan Tata, Dania, dan juga Nisa ya. Jadi teman-teman dari komunitas Batu Buku Palembang. Dan tentunya kita masih berbicara ini mengenai peran dari Batu Buku Palembang ini untuk menjawab tantangan global. Dan tentunya kalau tadi kalian kan suka membaca, ada nggak yang pernah menulis juga nih, baik itu menulis novel mungkin atau cerita pendek atau apapun itu? Siapa yang pernah menulis? Pernah ya? Aku pernah Kak, tapi nulisnya belum dipublish sih. Apa tuh? Cuma kayak misalkan aku emosi gitu Kak. Oh, kayak diary gitu ya? Iya, diary. Kalau misalkan aku lagi kesel atau aku lagi capek, biasanya aku tulis lewat buku atau di notes HP seperti itu Kak. Nah, tapi rencananya aku juga ingin sekali punya buku sendiri mungkin. Tapi insya Allah lagi dibikin juga bukunya. Semoga cepat-cepat selesai dan bisa realisasi iya, ya. Benar Kak. Oke, kita tungguin nih bagaimana nanti Tunggu untuk ya, teman-teman. bukunya ya. Ini rencananya di tahun ini akan digagas? Belum sih kayaknya Kak. Mungkin di awal tahun 2025. 2025 nanti iya. ya. Kalau Tata sama Nisa nulis juga pernah? Kalau Tata mungkin dulu SMA ya Kak. SMA Tata itu pernah nulis artikel. Oke. Dan alhamdulillah itu dari Sumatera Express dulu ya. Dimuat ya? Iya dimuat, dan juga dulu akhirnya ditarik juga ke Sumek. Oke. Artikel apa nih yang pernah Tata buat? Kalau untuk artikel itu mengenai tentang sekolah ya. Kalau dulu jadi tentang menceritakan tentang sekolah. Ternyata dipilih satu-satu tiap sekolahnya gitu. Nah di situ dulu baru menemukan ternyata aku juga bisa nulis ya gitu. Karena kan memang menulis itu punya keahlian khusus ya harusnya gitu kan. Tapi ketika scriptwriter ya apa tuh? Betul. Ketika kita ngebaca ternyata ketika kita menulis juga itu luar biasa bisa ternyata gitu ya. Karena memang relate antara membaca dan menulis. Masih nggak karya tulisannya pada saat itu? Ingat dulu sampai akhirnya menciptakan sebuah tagline dan tagline-nya dipakai sampai hari ini. Apa tuh? Kita pengen tahu juga nih. Bikin artikelnya itu kalau dulu kan saya sekolah di SMA 16 Palembang. Nah itu dulu belum ada singkatan kayak kalau 17 anak
Nables gitu-gitu kan. Oh, yang kalah Semansa. Iya, Semansa. Nah, Terus kita apa itu lagi tuh? banyak banget kan, iya. SMA Terus 15. SMA 15. Sebutan seperti Bener. Nah, kita tuh belum ada Aha. sebutan seperti itu. Nah, jadi kayak mikir, aduh, sambil buat judul sambil ngarang kan kayak wah, kayak kok nama sekolahku kayak nggak gaul banget kayak gitu kan ya. Jadi kepikiran untuk membuat singkatan Membuat itu tadi. singkatan itu dulu bikinnya Smanables gitu SMA kan, SMA Negeri 16 16 gitu kan. Palembang. Iya, nah bener-bener akhirnya pihak sekolah udah artikelnya udah naik dan udah ditetapkan sebagai perwakilan dari sekolah gitu kan. Terus dibilang sama Capseknya, coba deh ini boleh nggak kalau misalnya dipakai buat sekolah kita. Ya kayak aduh bangga banget weh sebenarnya gitu. Tidak ada, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa ya. Iya, Itu bentuk betul. bagaimana seorang generasi muda yang punya keahlian, termasuk Tata tadi menulis itu dan menciptakan tagline ya itu. Iya nyebutnya betul, ya. sebutan baru. Dan akhirnya ini menjamur juga ke sekolah-sekolah lain juga ya. Ada singkatan gitu. Nah kalau Nisa mungkin yang belum saya tanya nih, kalau Tata dan juga Dania punya pengalaman untuk menulis, Nisa ada? Ada Kak. Apa tuh? Kalau untuk diri sendiri ya itu tadi ya menulis diary ya, untuk mencurahkan emosi gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk penulisan ilmiah, alhamdulillah Nisa udah 2 atau 3 kali ikut lomba, Oke. ikut lomba esai, ikut lomba karya tulis ilmiah gitu. Iya. Ya walaupun belum memenangkan, Nggak apa-apa, seenggaknya tuh ada gitu kan. pengalaman Iya, gitu. jadi, kemarin itu sempat ikut lomba esai Kak. Aha. Lomba esainya diadakan di Banten. Oh di Banten, Iya, di Jawa ya? Iya, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke. Jadi ikut ke sana Mhm. mengulik masalah sampah. Jadi menulisnya ya menurut ini ya Kak, ketentuan perlombaan ya. Aha. Tapi ya dengan cara penulisan ilmiah gitu. Jadi bisa dikembangkan gitu ya? Iya, benar. Oke, luar biasa sekali. Ini artinya literasi ini sangat memberikan dampak yang luar biasa ya. Dan seperti Tata bisa dipublish di media besar kan, kalau di Palembang itu termasuk. Dan juga kalian bisa menuliskan diary itu termasuk apa ya, catatan kehidupan. Ya mungkin nanti bisa ditunjukkan ke anaknya nanti. Betul. Ternyata ibu-ibunya dulu gini loh gitu. nulis ya. Tetap ada sisi positifnya gitu. Apa? Aku juga sering bikin berita loh Kak. Apa tuh? Berita. Tapi untuk lembaga pers mahasiswa aja di sekitar kampus aja. Buat Tapi, beritanya. Iya, tapi itu menurut aku sudah satu pencapaian luar biasa sih. Karena tidak semua orang bisa melakukannya Iya. gitu. Ada juga yang membuat berita tapi berita gosip itu. Banyak itu keahliannya ya. Oke, baik, sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan ke Tata dan ya ada juga Nisa, tapi waktu yang memisahkan kita. Mungkin secara singkat sebagai penutup, apa nih yang pengen disampaikan terkait dengan literasi atau batu buku Palembang? Mungkin dari Tata dulu nih apa? Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, pendengar semuanya, yang memang kita tidak menuntut usianya harus berapa ya. Iya. Jadi memang yang mau gabung batu buku, yuk kita ngobrol bareng, kita cerita bareng dan membaca bareng, cuman di batu buku. Seperti Oke, itu aja. luar biasa sekali ya. Oke, dan kalau dari Nisa apa yang pengen disampaikan? Kalau dari Nisa sendiri itu untuk para pendengar semuanya gitu ya. Kembali lagi di yang pernah Nisa bilang tadi, kalau misalnya kita dapat berita itu coba baca dulu, karena jangan ditelan mentah-mentah gitu. Takutnya malah kita jadi korban ya, korban Iya, hoax iya, gitu. benar. Apalagi nih jelang pilkada nih. Aduh, Ya. Jangan sampai ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Dania apa nih yang pengen disampaikan? Halo semuanya, mungkin kalau dari Dania sendiri, Dania hanya mau bilang bacalah sebelum buta. Karena membaca itu gerbang pengetahuan ya. Iya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali lagi dan sampaikan salam saya untuk teman-teman Bata Buku lainnya yang kita yakin juga lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Pro 4 Palembang. Sekali lagi terima kasih untuk Sustaria Esos
Ini sebagai co-founder Batu Buku, dan juga terima kasih untuk Dania juga ya. Terima kasih juga untuk Khairunisa. Pokoknya mudah-mudahan semuanya sukses sebagai mahasiswa yang berprestasi, dan juga sukses juga Tata sebagai kiblat untuk teman-teman yang lainnya juga ya. Pokoknya kita nantikan kembali kehadirannya di Pro 4 FM Palembang untuk cerita lain mengenai komunitas Batu Buku Palembang. Karena waktu kita sudah habis, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Sampai jumpa, geng. Bye bye. Melatih kuncup di sayang-sayang, setelah bekerja di pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lepempe, cukup dak bercukup rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup dak bercukup samo galau tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lepempe, cukup dak bercukup rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup dak bercukup sama galau tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Yang bercukup dak bercukup sama galau tengah dua, uang kayo uang saro sudah ada bagiannya.